adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kakak harap semua adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan hati dan pikirannya. Sekarang sudah mengambil posisi yang baik untuk memuji Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan, yaitu Yesuslah penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji Tuhan. Mari semua adik-adik sama-sama kita mau katakan Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku, ku terima janjimu, ku terima berkat-Mu, terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Kita mau katakan pujian dari awal, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Lagi katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Lagi kita mau katakan, ku terima berkat-Mu Tuhan, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan, yaitu di sini senang, di sana senang. Semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, haleluya. Di sini senang, di
sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Lagi kita mau katakan di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Nah, tunggu. Adik-adik, kita mau angkat lagi pujian ini, tapi kita mau katakan di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang, gitu ya. Kita mau lagi angkat pujian ini ya, tapi kita ganti liriknya, di rumah senang, di gereja senang, oke? Yuk, kita mau mengangkat pujian ini lagi. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Yeay. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita masih tetap mengangkat pujian bagi Tuhan, yaitu KASIH. Sama-sama bangkit berdiri ya. KASIH, 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 kasih. Lagi kita mau katakan KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi katakan kasih. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, puji Tuhan, pujian ini berkata, kasih itu sabar, tidak mudah marah, seperti kasih Yesus. Kita harus sayang kepada teman kita, sesama kita, dan juga kepada keluarganya kita. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, siapkan hati dan pikirannya.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar-dengaran agar firman Tuhan yang kita dapati pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan memimpin doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan hikmat-Mu supaya adik-adik di rumah, supaya kita semua boleh diberkati pada pagi hari ini oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini adalah rajin berdoa. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Nah, pasti adik-adik di rumah pasti pernah mendengar tentang satu tokoh Alkitab yang sangat-sangat terkenal di dalam Alkitab. Adik-adik, cluenya adalah Gua Singa. Hayo, siapa yang sudah tahu tentang satu tokoh Alkitab ini? Nah, pasti tahu semua, yaitu adalah Daniel. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kakak akan membawakan firman tentang Daniel. Nah, kita semua sudah tahu tentang kisah Daniel, yaitu Daniel diselamatkan oleh Tuhan dari mulut-mulut singa. Kita tahu semua, singa adalah hewan yang buas adik-adik. Singa ini adalah hewan karnivora. Nah, kita tahu bahwa Daniel ini disertai oleh Tuhan. Nah, memang kita sudah mendengarkan cerita tentang Daniel di sekolah minggu. Bahkan kalau orang tua kita menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab, mungkin kita juga pernah mendengar tentang tokoh Daniel ini. Nah, adik-adik, kakak akan mereview sedikit saja tentang kisah Daniel. Jadi, Raja Darius mengangkat banyak orang, pejabat tinggi, wakil-wakil raja, termasuk Daniel adik-adik. Nah, karena Daniel ini sangat-sangat diberkati Tuhan, karena kesalehannya diberkati dengan hikmat, bahkan Raja Darius sangat kagum akan Daniel, akan kehidupan Daniel. Maka dari itu adik-adik, banyak para wakil raja dan para pejabat tinggi yang iri hati dan mencari kesalahan Daniel. Nah, di sini Raja Darius mengeluarkan ketetapan bahwa barang siapa yang memuji Tuhannya dalam 30 hari itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, kalau kita mendengar tentang gua singa sangat-sangat ngeri ya adik-adik. Karena apa? Singa itu hewan yang sangat buas. Bahkan gigi-gigi singa itu bisa meremukkan tulang-tulang manusia. Nah, di sini adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, sekalipun Daniel memang dimasukkan ke dalam gua singa, tapi kakak yang sangat terberkati dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 ini adalah Daniel ini adalah orang yang saleh adik-adik. Sekalipun adik-adik dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel ini tetap rajin berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap berlutut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kita boleh belajar pada pagi hari ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita harus rajin berdoa, kita harus senantiasa menunjukkan kesalehan hidup kita
kepada Tuhan. Nah, memang kita belajar bersama-sama supaya kita rajin berdoa seperti Daniel. Bayangkan adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Daniel ini dalam 3 kali sehari dia berdoa, dia berlutut, dia memuji Allah. Bayangkan, pagi, siang, dan malam, 3 kali sehari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Maka dari itu tidak heran Allah menyelamatkan Daniel dari mulut-mulut singa yang buas itu. Nah, Allah mengatupkan mulut-mulut singa yang buas itu agar tidak melukai Daniel, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kenapa Allah menyelamatkan Daniel, adik-adik? Karena Daniel hidupnya sangat-sangat saleh. 3 kali sehari berdoa, berlutut, memuji nama Tuhan. Bayangkan, kalau Daniel tidak rajin berdoa, mungkin hidup Daniel tidak akan bisa disebut saleh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh belajar pada pagi hari ini, doa adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Bahkan doa itu bukan sekedar kita semua berbincang-bincang kepada Tuhan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi berdoa juga adalah nafas hidup kita. Setiap doa yang kita sampaikan, Tuhan akan mendengar setiap isi hati kita, setiap doa kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah adik-adik merasa bimbang atau ada yang kurang nih, Kak? Kalau kita misalnya tidak berdoa dalam sehari. Misalnya kita tidak berdoa 1 kali saja, kita tidak berdoa dalam sehari. Kita merasa bimbang. Nah, adik-adik, bersyukurlah kalau kita pernah merasakan seperti itu. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap kembali berdoa, kembali setia kepada Tuhan, rajin memuji nama Tuhan. Nah, biarlah kita belajar bersama-sama dari kisah Daniel untuk rajin berdoa, memuji nama Tuhan, agar hidup kita semakin saleh di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita saleh, orang-orang sekitar kita akan melihat dan memuliakan nama Tuhan dalam diri kita. Maka dari itu, Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk rajin berdoa. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan satu kalimat, yaitu memang adik-adik, Tuhan saja sayang sama anak-anak. Buktinya ada di dalam ayat Alkitab mengatakan bahwa ketika anak-anak datang kepada Tuhan, Tuhan tetap menerima mereka, tetap membuka tangannya lebar-lebar untuk merangkul anak-anak. Apalagi kalau Tuhan melihat adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan dekat sama Tuhan, berdoa dengan rajin, memuji nama Tuhan. Tuhan saja sudah sayang sekali dengan anak-anak. Apalagi kalau lihat adik-adik di rumah rajin berdoa, memuji nama Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita semakin saleh. Wah, betapa bahagianya hati Tuhan melihat adik-adik hidup saleh seperti tokoh Daniel, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti Ayub, Musa, Daniel, dan banyak tokoh yang lainnya. Puji nama Tuhan, biarlah kita semakin mengandalkan nama Tuhan dan kita rajin berdoa. Kita utarakan isi hati kita, apa yang adik-adik inginkan, adik-adik bersyukur kepada Tuhan, utarakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan senantiasa berada di samping adik-adik semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Firman kita pada pagi hari ini sampai di sini adik-adik. Biar kita belajar bersama-sama untuk tetap rajin berdoa seperti tema kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk berkat firman Tuhan. Bapa yang terkasih
Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami semakin saleh seperti tokoh Daniel ya Bapa. Biarlah kami belajar seperti tokoh Daniel, kami rajin berdoa, kami memuji nama Tuhan, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.